Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kuliah pemasaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas materi mengenai Designing and Managing Marketing Channel. Secara umum, materi ini bisa kita bagi beberapa sub materi. Yang pertama tentunya biasa kita bahas terlebih dahulu di awal materi adalah definisi dari marketing channel. Apa itu marketing channel? Atau sistem saluran pemasaran. Marketing channel adalah serangkaian organisasi atau perusahaan yang saling tergantung dan terlibat dalam proses distribusi produk, mulai dari produk tersebut dibuat, dikirim, kemudian sampai tersedia untuk digunakan dikonsumsi oleh konsumen. Setelah kita mengetahui definisinya, berikutnya kita akan bahas terkait dengan tipe-tipe dari sistem marketing channel yang ada. Secara umum, marketing channel bisa dibagi menjadi dua, yaitu push strategy dan pull strategy. Untuk push strategy, perusahaan menggunakan tenaga penjualan, dana untuk promosi, dan cara ataupun metode lainnya dengan tujuan untuk mendorong intermediaris atau perantara bersedia membawa, mempromosikan, dan menjual produknya ke pengguna aktif. Biasanya push strategi ini lebih cocok untuk produk-produk dengan low brand loyalty atau loyalitas terhadap merek rendah. Kemudian yang kedua adalah pull strategi. Di pull strategi, perusahaan menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lainnya untuk membujuk konsumen agar mau membeli produknya dari perantara yang tersedia. Nah, untuk pull strategi biasanya lebih cocok untuk produk-produk yang memiliki high brand loyalty atau loyalitas terhadap merek itu tinggi. Selain dua sistem yang umum ini, kita juga bisa melihat marketing channel itu berdasarkan peran. Ada 3 peran di sini, yaitu yang pertama adalah sales channel. Kemudian yang kedua adalah delivery channel. Yang ketiga adalah service channel. Untuk sales channel tentunya ini terkait dengan penjualan itu sendiri. Perusahaan membutuhkan saluran atau jaringan untuk bisa menjual produknya. Nantinya akan kita bahas ada yang 0 level, 1 level, 2 level, dan seterusnya. Begitupun juga yang kedua adalah delivery channel. Ini lebih fokus pada untuk pengiriman produknya. Sama seperti di sales channel, di delivery channel juga bisa menganut level 0 level, 1 level, dan seterusnya. Sedangkan untuk service channel ini lebih ke arah untuk membackup after sales dari produk tersebut, di mana biasanya perusahaan bisa menggandeng mitra lokal sebagai layanan purna jual mereka. Itu adalah ketiga channel yang biasanya ketiga channel ini selalu terintegrasi dalam marketing channel. Berikutnya adalah kita bisa bedakan untuk marketing channel menjadi dua jenis konsumen. Yang pertama adalah consumer marketing channel, yang kedua nanti adalah industrial marketing channel. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya,
Untuk sales channel, delivery channel bisa jadi nanti ada 0 level, 1 level dan seterusnya. Contoh di sini Anda bisa lihat untuk customer marketing channel ada 0 channel, berarti di mana perusahaan langsung mengirimkan produknya ataupun langsung menjual atau memasarkan produknya langsung ke konsumen tanpa melalui adanya perantara atau intermediaries. Contohnya misalkan door-to-door sales ataupun mail order, telemarketing, TV selling, internet selling. Itu adalah contoh-contoh untuk 0 level channel untuk kasus sales channelnya gitu ya. Oke, berikutnya ada one channel. Nah, tentunya di sini ada satu pihak sebagai intermediaris atau sebagai perantara. Sedangkan untuk 2 channel berarti ada 2 pihak, kalau 3 channel ada 3 pihak. Di 2 channel ada akan melibatkan retail dan wholesaler. Sedangkan untuk di 3 channel di sini ada retail, jobber, dan wholesaler. Apa itu jobber? Jobber di sini sebenarnya seperti wholesaler juga, tetapi dalam skala yang kecil. Ini adalah gambaran tingkatan yang ada di marketing channel untuk konsumen individu. Berikutnya adalah untuk marketing channel untuk konsumen industri. Konsepnya sama seperti dengan jenis konsumen individu, tetapi di sini hanya biasanya dibedakan untuk masalah istilah saja. Contoh misalkan di sini ada 0 level, berarti memang dari produsen langsung ke konsumen industri. Ya. Sedangkan untuk one channel akan melibatkan satu pihak sebagai intermediaries. Kemudian untuk 2 channel di sini akan melewati pertama adalah manufacturer representative, kemudian nantinya untuk level berikutnya adalah ke industrial distributor, kemudian baru mengalir ke industrial customer. Sedangkan untuk 3 channel berarti akan melalui manufacturer sales branch, kemudian manufacturer representative, kemudian baru ke industrial distributor. Ya, secara skema sebenarnya sama, hanya tinggal di sini akan dibedakan untuk istilah, di mana kalau di konsumen individu nanti ada istilah retail, jobber, wholesaler, tetapi untuk di konsumen industri istilah retail, wholesaler, dan jobber tersebut tidak dipakai. Akan dipakai di sini industrial distributor, manufacturer representative, dan manufacturer sales branch. Oke, itu terkait dengan marketing channel industri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini akan menjadi tugas Anda, tolong dicatat, nanti Anda harus memberikan jawaban melalui WhatsApp group. Ya. Pertanyaannya adalah, ini adalah contoh dari yang sudah saya jelaskan, adalah contoh untuk produk-produk yang khususnya untuk produk-produk yang tangible atau berwujud. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana model marketing channel untuk jasa ataupun layanan? Contohnya misalkan seperti hotel, layanan penerbangan, pendidikan, ataupun kesehatan. Anda bisa ambil contoh salah satunya, kemudian Anda coba jelaskan bagaimana model marketing channelnya. Oke, itu nanti harus Anda kerjakan setelah Anda menyimak video kuliah ini sampai dengan akhir perkuliahan. Oke, kemudian akan saya lanjutkan yang berikutnya adalah, untuk marketing channel tentunya ada beberapa produk yang kemudian kita perlu mempertimbangkan aliran kembalinya atau reverse flow channelnya. Reverse flow channel ini diperlukan pada saat produk yang sudah sampai ke konsumen setelah dikonsumsi, kemudian dia memerlukan aktivitas tambahan berikutnya, di mana ada 4 alternatif aktivitas. Yang pertama adalah produk tersebut masih bisa digunakan ulang.
biasanya yang digunakan ulang itu adalah mungkin kemasannya gitu, seperti misalkan contohnya di sini adalah drum gitu ya, drum untuk mengangkut bahan-bahan kimia. Itu biasanya setelah bahan kimianya dipindahkan gitu, mungkin di penyimpanan di pabrik, drum tersebut bisa dikembalikan ke perusahaan untuk diisi ulang. Begitupun juga misalkan di air minum dalam kemasan gitu ya, untuk galon biasanya juga setelah habis dikonsumsi, galon tersebut juga dikembalikan lagi ke produsen untuk diisi. Nah, ini perlu kemudian reverse flow channel, di mana tidak bisa kemudian konsumen mengembalikan sendiri secara langsung ke produsen. Aktivitas yang kedua adalah refurbish product. Nah, contohnya di sini adalah bukan langsung dipakai, tetapi contoh misalkan di papan sirkuit dari komputer ataupun papan sirkuit dari sebuah monitor, itu bisa dipakai ulang tetapi tidak langsung bisa digunakan, tetapi perlu kemudian dicek ulang apakah masih berfungsi tidak, kemudian harus dirakit ulang. Itu adalah istilah dari refurbish. Alternatif aktivitas yang berikutnya adalah recycle. Contohnya di sini adalah kertas. Kertas yang sudah tidak dipakai bisa kemudian dikumpulkan, kemudian dihancurkan, kemudian diolah lagi untuk dicetak lagi menjadi kertas yang baru. Itu adalah proses recycle. Berarti di sini ada proses memproduksi ulang. Gitu ya. Sedangkan untuk reuse, refurbish biasanya tidak ada proses produksi ulang di sana, gitu ya. Yang terakhir tentunya pada saat kemudian sudah selesai dikonsumsi dan tidak bisa di reuse atau di refurbish ataupun di recycle, produk tersebut tentunya harus dibuang, gitu ya. Itu adalah untuk to dispose of product and packaging. Berarti produknya, sisa produk ataupun packagingnya itu dibuang untuk kemudian misalkan diurai ulang, tetapi tidak untuk kemudian diproduksi lagi menjadi produk yang baru. Nah, ini perlu diperhatikan juga, bukan hanya sekedar kita memperhatikan dari sisi kalau istilahnya adalah forward channel gitu ya, tetapi perlu kita lihat juga di reverse channel ataupun backward channel, sehingga yang namanya sampah itu tidak kemudian semuanya berakhir untuk dibuang saja, tetapi mungkin ada yang bisa digunakan ulang ataupun dirakit ulang ataupun diproduksi ulang. Oke. Untuk submateri berikutnya adalah perlu kita bahas yang namanya bagaimana mendesain sistem marketing channel. Ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan di sini. Ada 4 tahap secara umum. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan konsumen, kemudian menyusun sasaran dari channel tersebut. Berikutnya adalah mengidentifikasi alternatif channel utama. Yang terakhir tentunya adalah mengevaluasi alternatif channel tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menganalisis customer needs. Kita perlu memperhatikan beberapa aspek. Di sini ada 5, yang dimana kelima aspek tersebut atau kelima faktor tersebut nantinya akan mempengaruhi desain dari channel kita. Yang pertama adalah masalah lot size. Lot size atau ukuran lot. Konsumen biasanya membeli produk tersebut dalam ukuran seperti apa? Ecer atau grosir, gitu ya, bahasa yang umum. Kalau ecer, kita bisa memberi satu unit saja. Tapi kalau grosir, kita mungkin harus membeli setengah lusin, 1 lusin, 1 box, bahkan mungkin 1 palet. Nah, di sini pada saat misalkan lot size kita membeli 1 produk, 1 unit produk, bisa jadi kalau kita kaitkan dengan sales channel ataupun delivery channelnya, berarti bisa jadi perusahaan memerlukan intermediaris gitu ya. Entah itu
dari wholesaler ke retail dulu, atau dari pabrik langsung ke retail baru ke konsumen. Itulah tadi yang saya maksud. Beberapa faktor ini sangat mempengaruhi desain channel perusahaan. Berikutnya adalah waiting atau delivery time. Di sini konsumen mau nunggu berapa lama. Kalau konsumen tidak mau nunggu, pada saat butuh kebutuhan tersebut harus terpenuhi, berarti tidak ada waktu tunggu. Berarti mau tidak mau ini sistemnya adalah make to stock. Berarti perusahaan harus menyiapkan stok mungkin di toko atau retail yang dekat dengan konsumen. Sehingga pada saat konsumen itu butuh, konsumen kebutuhannya langsung bisa terpenuhi lewat toko terdekat. Sedangkan kalau kemudian waktu tunggunya lebih lama, misalkan konsumen mau menunggu lebih lama, bisa jadi apa? Perusahaan tidak memerlukan stok. Dalam hal ini misalkan make to order, berarti pada saat konsumen buat baru perusahaan pada saat konsumen order baru perusahaan membuat produk tersebut. Sehingga di sini bisa jadi tidak memerlukan intermediaries ataupun tidak memerlukan stok yang banyak. Berbeda dengan tadi yang skema sebelumnya, yaitu make to stock. Berikutnya adalah faktor spatial convenience. Di sini terkait dengan sejauh mana saluran pemasaran tersebut memudahkan pelanggan untuk membeli produk. Berarti semakin mudah konsumen membeli produk, kemungkinannya apa? Berarti semakin banyak toko atau retail yang ada di dekat konsumen tersebut, sehingga konsumen lebih mudah untuk mendapatkan produk. Berbeda kalau kemudian misalkan itu biasanya contohnya lebih pas untuk kebutuhan ataupun produk-produk consumer goods. Berbeda dengan misalkan kalau perusahaan itu jualan mobil. Tidak mungkin kemudian dealer ataupun agen mobil itu tersedia di tiap kelurahan, tiap RT, tiap RW. Berbeda dengan kalau consumer goods. Ini terkait dengan spatial convenience. Yang berikutnya adalah product variety. Di product variety ini kita bersinggungan atau akan membahas terkait dengan banyaknya jenis atau variasi produk yang disediakan oleh saluran pemasaran. Contoh misalkan Anda bisa membandingkan antara retail modern dengan supermarket atau hypermarket. Variasi produk, banyaknya variasi produk yang mereka jual atau mereka simpan tentunya berbeda. Di supermarket atau hypermarket, mereka menjual dan menyimpan produk dengan jumlah variasi yang jauh lebih banyak dibandingkan retail modern. Yang terakhir adalah service backup. Ini adalah layanan tambahan. Contoh misalkan terkait dengan skema pembayaran, itu tunai atau kredit. Kemudian terkait dengan masalah pengiriman, waktu pengiriman, kemudian masalah instalasi dan juga perbaikannya bagaimana. Nah, ini adalah service backup. Gitu. Untuk produk-produk yang butuh instalasi, misalkan mesin, gitu ya, ataupun mesin ataupun mungkin untuk alat-alat fitness, gitu ya, yang butuh mungkin instalasi tambahan, di sini perlu layanan yang bisa membackup kebutuhan tersebut. Oke. Setelah menganalisis kebutuhan konsumen, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan ataupun sasaran dari channel. Pada saat kita ingin merumuskan atau menyusun sasaran channel, kita perlu mengetahui beberapa aspek berikut ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui perusahaan itu menyasar segmen pasar yang mana yang nantinya akan dilayani.
sehingga nantinya perusahaan bisa menyediakan saluran terbaik untuk setiap segmen. Nah, perusahaan mungkin bisa melayani apa? Satu segmen, banyak produk, atau mungkin satu produk, banyak segmen, atau banyak produk, banyak segmen. Nah, ini tentunya nanti akan berbeda-beda sistem saluran pemasarannya. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan saluran akan berbeda terkait dengan perbedaan karakteristik dari produk. Contoh misalkan untuk produk yang mudah rusak atau mudah busuk, sangat tidak dimungkinkan kalau misalkan dalam saluran delivery-nya itu sangat bertingkat gitu. Misalkan ada 2 atau 3 bahkan lebih tingkat yang harus dilalui atau intermediaries gitu yang harus dilalui. Karena apa? Pada saat dia harus dikirim ke beberapa tahap ini akan memerlukan waktu yang sangat lama. Padahal kemudian dia harus bekerjaan waktu dengan deteriorasi gitu ya, tingkat kerusakan produk tersebut, karena semakin lama mungkin tingkat kerusakannya juga semakin parah. Berikutnya juga bisa di sini contohnya adalah yang bulky product atau produk-produk yang biasanya pengirimannya dalam jumlah yang besar, misalkan material tambang, bahan bangunan gitu ya. Nah, ini perlu kemudian apa? Juga sangat riskan kalau misalkan melalui banyak level pengiriman atau level intermediaris gitu. Karena apa? Kalau melalui banyak intermediaris berarti di sini terkait dengan masalah apa? Masalah loading, unloading, dan masalah handling gitu ya. Untuk produk-produk yang jumlahnya sangat besar ini kan sangat menyulitkan, sehingga ini pun cukup riskan kalau harus melalui banyak intermediaris. Yang ketiga adalah tentunya harus mempertimbangkan saluran marketing dari pesaing. Pesaing bagaimana salurannya? Mereka kalau misalkan sudah sangat efisien, kita harus menemukan cara yang lebih efisien lagi untuk bisa bersaing. Karena pada intinya saluran marketing ini juga pasti memerlukan biaya, yang nantinya biaya tersebut mau tidak mau biasanya akan dibebankan di harga produk. Selain mempertimbangkan saluran persaing, perusahaan tentunya perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan juga peraturan hukum yang berlaku di daerah tersebut atau di negara tersebut. Oke, setelah tahap yang kedua selesai kita lakukan, berikutnya adalah mengidentifikasi channel, identifying channel alternatif. Kita sudah tahu tujuan, kita sudah tahu sasaran atau kita sudah tahu kebutuhan konsumen, kita sudah tahu tujuan ataupun sasaran dari marketing channel. Berikutnya adalah mengidentifikasi. Pertama, kita perlu identifikasi tipe dari intermediarisnya. Yang kita butuhkan wholesaler atau retail atau jobber atau mungkin semuanya kita butuh. Berikutnya adalah jumlah dari intermediaris eksklusif. Kalau eksklusif itu adalah apa? Jumlah intermediarisnya terbatas. Biasanya ini untuk produk-produk premium, misalkan mobil mewah, motor mewah gitu ya. Motor gede istilahnya seperti itu. Kemudian apakah eksklusif atau selektif? Selektif itu ada beberapa intermediaris yang dibutuhkan. Ya, contohnya kalau eksklusif itu mungkin di kota-kota besar saja, jualan mobil mewah. Kalau kemudian selektif itu bisa jadi di tiap kota ada agennya karena jualan hanya mobil yang umum. Kalau intensif berarti kita perlu menempatkan intermediaris sebanyak mungkin sehingga apa? Intermediaris atau outlet yang kita butuhkan itu lebih dekat ke konsumen. Nah, ini lebih cocok biasanya untuk misalkan produk-produk consumer goods gitu ya. Ataupun mungkin sepeda motor, itu bisa menggunakan intensif. Berikutnya adalah term and responsibilities. Yang pertama adalah masalah price policy.
Nah, price policy ini terkait dengan apa? Daftar harga dan jadwal diskon yang wajar gitu ya. Yang wajar bagi intermediaris. Ini perlu kita siapkan juga. Karena apa? Pada saat kita memilih misalkan ada intermediaris misalkan satu level saja gitu ya, retail. Kita tentu harus kemudian memberikan daftar harga atau daftar harga jual retail gitu ya. Bukan daftar harga jual produsen, tetapi daftar harga jual retail. Dan juga retail mendapat keuntungan berapa. Nah, ini perlu sebuah daftar yang jelas. Berikutnya adalah condition of sales. Ya. Ini terkait dengan ketentuan pembayaran dan masalah jaminan. Ketentuan pembayarannya seperti apa, cash, kredit, atau menggunakan kartu kredit, atau seperti apa. Berikutnya adalah terkait dengan distributor territorial rights, hak teritorial, hak wilayah dari distributor tersebut. Biasanya satu distributor itu bisa meliputi atau melayani satu wilayah tertentu, di mana tidak bisa kemudian ada produsen kemudian membuka distributor lagi di wilayah tersebut jika sudah ada satu distributor di wilayah tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan masalah tanggung jawab dan layanan. Nah, ini contohnya misalkan kalau kita contohkan di sistem waralaba, tentunya di sana ada yang dinamakan masalah misalkan keagenan eksklusif, di mana untuk mengurus waralaba tidak harus kemudian ke pusat. Biasanya ada semacam master franchise yang menangani masalah izin dan pembukaan channel atau pembukaan outlet baru. Nah, hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan pada saat kita mengidentifikasi channel-channel atau beberapa alternatif channel utama. Setelah kita identifikasi, yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini kita bisa lakukan salah satunya adalah dengan menggunakan diagram peta seperti gambar di slide tersebut gitu. Di situ ada yang namanya untuk sumbu Y-nya adalah value added of sales. Kemudian yang di sumbu X-nya adalah cost per transaction. Contoh pada saat kita memilih misalkan ada intermediaris, ada retail store dan distributor, dia berada di tengah-tengah. Maksudnya apa? Value add of sale-nya itu berada di medium dan juga biayanya juga ada di medium. Tapi pada saat kita ingin mengerahkan sales force, pada intinya misalkan memilih zero level channel, kita butuh banyak sales force. Di sini adalah biayanya sangat tinggi, tapi value add-nya, nilai tambahnya juga cukup besar karena sales force tersebut langsung berhadapan dan bisa langsung membujuk calon konsumen. Sedangkan untuk tipe yang berikutnya adalah masalah internet dan bentuk internet dan telemarketing. Di sini biayanya jauh lebih murah, tetapi value add-nya juga lebih rendah. Nah, di sini perlu kemudian dipertimbangkan oleh perusahaan, gitu ya, skema yang menurut mereka paling optimal dalam memilih marketing channel yang ada. Oke. Berikutnya juga di mengevaluasi major channel alternatif perlu juga dipertimbangkan masalah kriteria ekonomi. Tiap saluran alternatif akan menghasilkan tingkat penjualan dan biaya yang berbeda. Contohnya seperti tadi yang di gambar tersebut. Selain itu juga perlu dipertimbangkan kontrol dan kriteria adaptif, yaitu menggunakan agen penjualan dapat menimbulkan masalah kontrol. Biasanya agen hanya berkonsentrasi pada pelanggan yang membeli paling banyak. Dia tidak mementingkan siapa yang membeli, sehingga di sini mereka biasanya mengabaikan masalah loyalitas. Oke.
Itulah beberapa tahap atau 4 tahap dalam mendesain marketing channel. Nah, setelah kemudian tahap keempat tadi, 4 tahapan tadi, yang terakhir adalah tentunya membuat keputusan untuk memilih channel ataupun sistem channel pemasaran yang pas untuk perusahaan. Pada saat akan memilih, tentunya perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Ya, memilih anggota saluran itu harus berdasarkan pada apa? Partner kita itu sudah berapa lama berbisnis, gitu ya, misalkan sebagai retail atau sebagai distributor. Kemudian tingkat pertumbuhan bisnisnya seperti apa? Laporan laba ruginya bagaimana? Kekuatan finansialnya bagaimana? Apakah selama ini bisa bekerja sama dengan pihak lain? Reputasinya bagaimana? Nah, ini perlu dicek gitu ya, sebelum memutuskan misalkan retail A menjadi pilihan untuk kerjasama dalam penyediaan saluran distribusi. Nah, ini perlu dipertimbangkan hal-hal tersebut. Berikutnya tentunya pada saat kemudian sudah terpilih, perusahaan juga biasanya berkewajiban untuk apa? Memberikan pelatihan dan motivasi kepada semua anggota saluran, sehingga nantinya semua anggota saluran tersebut memiliki standar kerja yang sama, gitu ya. Pelatihan ini bisa berupa ya pelatihan sumber daya manusianya, pelatihan terkait dengan misalkan instalasi teknologinya, terkait dengan kemudian riset pasar, dan juga pengembangan kemampuan yang lainnya. Nah, berikutnya selain mengadakan training dan motivasi, tentunya perusahaan perlu melakukan evaluasi dari anggota channel yang sudah dipilih tadi. Bagaimana kinerjanya? Contoh misalkan di sini terkait dengan pencapaian target penjualan. Bagaimana dari bulan ke bulan, apakah meningkat atau seperti apa? Kemudian juga perlu menilai kinerja terkait dengan tingkat persediaan rata-rata. Biasanya ini adalah inventory turnover-nya bagaimana. Semakin turnover atau perputaran inventorinya cepat berarti bagus. Berikutnya adalah terkait dengan waktu pengiriman ke pelanggan bagaimana. Seberapa cepat, semakin cepat juga semakin bagus. Dan juga pengelolaan barang yang hilang seperti apa. Semakin tinggi barang yang hilang di dalam gudang distributor ataupun retail yang kerjasama dengan perusahaan, berarti kinerjanya jelek, gitu ya. Harusnya bisa mencapai zero loss, gitu ya. Dan juga yang terakhir tentunya mengevaluasi kerjasama. Setelah dievaluasi kinerja, yang terakhir tentunya dievaluasi kerjasamanya bagaimana. Berikutnya kita modifikasi. Kalau misalkan kinerjanya bagus, mungkin anggota channel tersebut masih kita bisa ajak kerjasama. Tapi kalau kinerjanya buruk, bisa jadi kita perlu mengganti anggota channel tersebut. Nah, berikutnya pada saat kita melakukan kerjasama dengan anggota channel marketing, tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya channel konflik, gitu. Tetapi sebelum kita bahas channel konflik, secara umum kita perlu mengetahui yang namanya sistem dan integrasi channel. Nah, di integrasi channel ini ada beberapa, ada tiga jenis integrasi channel. Yang pertama adalah vertical marketing system. Berarti di sini integrasinya secara vertikal. Yang kedua adalah horizontal marketing system, berarti integrasi secara horizontal. Yang ketiga adalah multi channel system, yaitu gabungan dari keduanya, yaitu secara vertikal maupun horizontal marketing system, gitu ya. Oke. Lah, karena dari integrasi channel baik secara vertikal maupun horizontal ataupun multi channel system tadi, tentunya kita tidak bisa menghindari nanti munculnya konflik pada saat kita kerjasama dengan anggota channel yang lain. Konflik apa yang biasanya terjadi?
di sini ada tipe channel konflik, yaitu secara vertikal, horizontal, dan multi channel. Dan channel konflik biasanya terjadi pada saat ada suatu tindakan salah satu anggota channel itu menguntungkan dirinya sendiri dan mencegah anggota yang lain untuk mendapat keuntungan atau untuk mendapat atau mencapai tujuan bisnisnya. Lah itu pasti akan terjadi konflik. Untuk konflik vertikal ini terjadi antara level saluran yang berbeda. Contoh misalkan antara pabrik, distributor, dan retailer. Ataupun pabrik dengan retail, pabrik dengan distributor. Itu bisa jadi ada konflik. Contoh konfliknya seperti apa? Pabrik inginnya adalah dia akan menjaga yang namanya economy of scale dari produksi. Berarti dia harus menjaga misalkan tingkat produksi itu kalau bisa rata, tidak melihat fluktuasi dari penjualan, sehingga kalau bisa pada saat pabrik itu selesai memproduksi ya sesegera mungkin barang jadi tersebut dikirim ke retail untuk disimpan di sana. Sedangkan retail juga mungkin menginginkan hal yang berbeda, di mana kalau bisa ya retail menyimpan inventory sedikit mungkin. Nah, itu nanti bisa kemudian terjadi konflik. Ataupun contoh yang lain, misalkan terkait dengan diskon. Gitu. Kalau pabrik inginnya adalah pemberian diskon terhadap produk yang dijual retail itu adalah sedikit. Dengan harapan apa? Retail mampu menjual dalam kuantitas yang banyak. Sedangkan kalau retail inginnya adalah diskonnya banyak, karena apa? Dia berharap dengan penjualan sedikit saja dia bisa untung banyak juga. Kemudian yang kedua adalah konflik horizontal, terjadi antara anggota saluran pada level yang sama. Gitu ya. Misalkan contohnya gitu ya, misalkan masalah franchise gitu. Misal retail modern gitu ya. Ada beberapa retail modern dengan merek yang sama dalam satu wilayah atau satu kota. Misalkan ada 10, kemudian satu retail berperformance buruk. Nah, ini bisa mencoreng nama retail tersebut dan akan mempengaruhi juga retail yang lain. Nah, bisa jadi ini juga akan menimbulkan konflik antar anggota pada level yang sama. Yang terakhir adalah konflik pada multi channel atau multi kanal, yaitu ketika pabrik menetapkan 2 atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama atau ke area yang sama. Ini nantinya akan bisa terjadi konflik baik secara horizontal maupun secara vertikal. Oke. Lah, penyebab dari konflik itu biasanya apa? Kalau dari yang sudah saya contohkan tadi, kita bisa rangkum menjadi beberapa penyebab channel konflik. Yang pertama adalah masalah goal incompatibility, berarti tidak cocok tujuannya. Contoh misalkan tadi antara pabrik dan retail gitu ya. Kalau pabrik inginnya fokus adalah penetrasi pasar dengan cepat, yaitu tadi barang ya sebisa mungkin barang jadi segera dikirim ke retail, retailnya yang jualan dengan cepat gitu ya, biar barang cepat habis. Tapi mungkin retail ingin adalah ya marginnya tinggi, nggak usah jualan terlalu banyak karena mengejar untung jangka pendek. Yang kedua adalah masalah peran dan hak yang tidak jelas. Ini contoh misalkan pabrik dengan sales force-nya dia bisa melakukan penjualan sendiri, misalkan jual ke suatu perusahaan. Tetapi dealer yang berlisensi pun bisa juga menjual ke perusahaan yang sama. Lah, ini bisa kemudian terjadi konflik karena apa? Peran dan pembagian tugas atau pembagian wilayah atau pembagian konsumennya tidak jelas. Beda persepsi. Bisa jadi pabrik dia sangat optimis terkait dengan prospek produknya, dan ingin dealer menyimpan lebih banyak stok. Tapi bisa jadi dealer menilai
pesimis terhadap produk pabrik tersebut. Yang terakhir penyebabnya adalah ketergantungan intermediaris pada produsen. Nah, ini biasanya contohnya terjadi pada dealer mobil, di mana profit dari jualan mobil sangat tergantung pada merek produk dan penetapan harga dari produsen. Nah, itu adalah penyebab-penyebab terjadinya konflik. Dengan mengetahui penyebab ini, nantinya perusahaan bisa lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang muncul. Oke, itu terkait dengan masalah sistem marketing channel. Yang berikutnya, kalau kita lebih bedah lebih detail, tadi saya sudah jelaskan di awal masalah wholesaler dan retail. Nah, coba kita bahas pertama adalah terkait dengan retail. Apa itu retailing? Retailing itu mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan produk secara langsung ke konsumen akhir, baik terutama untuk penggunaan pribadi atau non bisnis, ya. Sedangkan untuk konsumen yang industri atau perusahaan biasanya tidak atau jarang dikenal dengan istilah retailing, gitu ya. Oke, tipe-tipe retail di sini ada yang store retail, berarti ini butuh adanya toko. Non store retail berarti tidak butuh adanya toko fisik. Yang terakhir adalah retail organization. Ya, ini adalah organisasi retail, berarti gabungan gitu. Oke, kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah store retail. Ada beberapa jenis store retail, ada specialty store. Nah, specialty store ini adalah kalau toko tersebut jualan jenis produknya sedikit, gitu ya, lini produknya sedikit, itu adalah specialty store. Misal contoh khusus jualan sepatu, gitu ya, itu adalah specialty store. Berikutnya ada department store. Di sini ada beberapa lini produk, berarti produknya sudah lebih bermacam-macam, bukan hanya jualan sepatu, mungkin jualan sepatu, tas, gitu ya, kemudian jualan pakaian. Nah, itu adalah contoh dari department store. Kemudian ada supermarket. Lah, ini lini produknya lebih banyak lagi, gitu ya. Dia lebih besar, biasanya low cost karena jualan banyak produk dan targetnya adalah jual sebanyak-banyaknya kuantitas produk. Low margin, high volume, self service store, ya, untuk biasanya makanan dan produk-produk rumah tangga. Itu adalah supermarket. Berikutnya superstore. Nah, ini adalah gambarannya supermarket plus, gitu ya. Di sini ada ruang penjualan yang sangat luas, gitu. Di dalamnya selain jualan tadi item-item untuk rumah tangga, untuk makanan juga, plus ada layanan, contohnya misalkan ada layanan cukur rambut, terus laundry, kemudian layanan untuk perbaikan sepatu dan lain sebagainya. Itu adalah superstore. Tipe yang lain adalah convenience store. Contohnya adalah small store, misalkan retail modern. Ada juga drug store, misalkan K24 ataupun Kalbe, tokonya Kalbe Pharma dan lain sebagainya. Itu adalah drug store. Tipe yang lain adalah discount store. Ya, di sini juga sama, low price, low margin, high volume store, tetapi di sini biasanya adalah hanya untuk beberapa lini produk tertentu, tidak seperti supermarket. Kemudian ada extreme value atau hard discount store. Nah, ini benar-benar yang paling murah, gitu ya, paling murah. Tetapi juga terbatas pada produk-produk tertentu saja. Ada juga off price store. Ini lebih ke arah barang sisa, gitu ya. Barang sisa, atau kalau di Indonesia dikenal istilah ada factory outlet,
gitu ya. Sisa produksi mungkin yang agak sedikit ada cacat dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah katalog showroom, di mana toko tersebut menjual produk dengan apa? Mengambil profit yang cukup tinggi, produknya termasuk juga cukup cepat perputarannya, fast moving, dengan menjual produk-produk yang bermerek. Dijual berdasarkan katalog. Nah, contohnya misalkan mebel atau furniture gitu ya, itu biasanya jualannya berdasarkan katalog. Tidak semua jenis produk yang ada di katalog itu ada di toko. Bisa jadi pada saat kita beli, kita harus nunggu dulu untuk dikirim produk yang kita beli. Itu adalah store retails. Yang berikutnya adalah non-store retails. Berarti nggak perlu adanya toko, yaitu direct selling. Berarti dari perusahaan atau produsen langsung ke konsumen. Gitu ya. Multi level marketing, gitu ya. Door to door selling itu adalah terkait dengan direct selling. Berarti nggak butuh adanya toko. Tapi biasanya beberapa MLM itu butuh adanya semacam gudang, gitu ya, untuk menyimpan produknya. Berikutnya ada direct marketing melalui penjualan telemarketing, telepon, television marketing, melalui televisi ataupun internet selling gitu ya, melalui internet. Ataupun automatic vending machine, misalkan jualan soft drink, kafe, permen, koran, majalah, itu menggunakan vending machine. Nah, kemudian ada buying services gitu ya, misalkan reseller, ada reseller berarti hanya atau dropshipper gitu ya, tidak perlu kemudian ada toko, berarti barang nanti dia hanya sebagai penjual, pada saat ada yang beli langsung nanti dikirim dari produsen ke konsumen. Ataupun bisa juga buying services, ini adalah jasa titip beli gitu ya, itu adalah buying service, itu non-store. Yang terakhir adalah corporate retail organization. Ya, yang pertama adalah ada 6 jenis gitu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah corporate chain store. Di sini ada 2 atau lebih outlet yang dimiliki dan dikendalikan oleh satu perusahaan. Dia menggunakan apa? Pembelian yang terpusat dan menjual lini produk tertentu gitu ya, yang sama. Dari 2 atau lebih outlet tersebut, produk yang dijual adalah variasinya sama atau lini produknya sama. Itu adalah corporate chain store. Berikutnya adalah voluntary chain, di mana sekelompok pengecer independen bersama-sama membeli secara grosir. Ini berupa aliansi independen, atau kalau di Indonesia bisa disamakan dengan contohnya adalah koperasi sekunder. Koperasi sekunder itu adalah kumpulan dari koperasi primer, gitu ya. Sehingga di sini koperasi primer itu bisa berkelompok melalui volunteer dalam bentuk voluntary chain. Berikutnya adalah retail kooperatif. Di sini adalah pengecer independen menggunakan skema pembelian terpusat dan menggunakan upaya promosi secara bersama. Contohnya adalah Ace Hardware. Ini kan biasanya ditopang dari banyak produsen, kemudian produsen tersebut memampangkan produknya di tokonya Ace Hardware. Tipe yang berikutnya adalah consumer cooperative. Di sini adalah perusahaan retail yang dimiliki oleh konsumen. Nah, kalau tadi ada koperasi sekunder, ini contohnya adalah kalau consumer kooperatif itu adalah koperasi primer. Contoh misalkan ada beberapa petani yang butuh pupuk, kalau beli sendiri-sendiri mahal, kemudian membentuk koperasi supaya apa? Untuk bisa beli pupuk dengan harga yang murah. Berikutnya adalah franchise organization. Di sini ada kerjasama melalui kontrak antara franchisor dan franchisee. Franchisor itu adalah pihak yang memiliki merek dan sistem, sedangkan franchisee adalah pihak yang membeli merek dan sistem tersebut untuk dijalankan.
Yang terakhir adalah merchandising konglomerat. Di sini merupakan sebuah perusahaan yang menggabungkan beberapa jalur atau bentuk retail yang beragam di bawah kepemilikan yang terpusat. Ya, berarti istilahnya ini memang konglomerat dalam hal retail, gitu ya. Sehingga di sini tentunya dia akan mengintegrasikan sistem distribusi dan manajemennya. Contohnya kalau di luar negeri adalah menggunakan Bloomingdale. Tuh. Oke, sedangkan untuk perkembangan riset saat ini yang perlu Anda ketahui adalah bisa juga retail itu murni offline atau murni online, atau menggabungkan platform online dan offline, atau menghadirkan pengalaman berbelanja yang berbeda. Beberapa toko retail saat ini banyak yang tutup karena mereka tidak melakukan diversifikasi bisnisnya. Yang masih bertahan biasanya mereka akan menambahkan fasilitas misalkan permainan atau pengalaman berkuliner gitu ya di dalam areanya gitu, sehingga itu lebih menarik gitu ya. Selain belanja sekalian juga misalkan makan-makan atau bermain. Nah, itu adalah perkembangan retail saat ini yang bisa bertahan. Oke. Setelah kita tahu beberapa jenis retail, kemudian kita perlu mengetahui apa biasanya yang dibuat, keputusan apa yang biasanya dibuat oleh retail. Ya, di sini kita perlu ketahui retail's marketing decision. Apa saja keputusan yang mereka buat? Yang pertama tentunya adalah terkait dengan mereka membuat keputusan yaitu berupa target market, yaitu pasar sasaran. Retail tersebut menyasar segmen yang mana? Ya. Segmen misalkan kalau kita lihat dari segmentasi demografis, kita bisa lihat apa? Contoh misalkan menyasar konsumen dengan penghasilan misalkan rendah, menengah atau tinggi gitu ya. Itu contoh. Kemudian terkait dengan product assortment, yaitu banyaknya jenis atau variasi produk yang mereka jual. Nah, itu juga keputusan yang harus dibuat oleh retail. Berikutnya procurement, masalah pengelolaan, pengadaan atau pembelian. Sehingga mereka harus ahli dalam melakukan peramalan, pemilihan barang, mengontrol stok gitu ya, dan sampai juga membuat alokasi ruangan. Kan ada ruang untuk menyimpan barang, ada ruang untuk kemudian etalase gitu ya yang bisa dilihat oleh konsumen. Berikutnya adalah penentuan harga. Nah, ini juga penting berkaitan dengan target market tadi. Targetnya misalkan low end, middle end atau high end. Kemudian product and service assortment mix gitu ya, bauran dari jenis-jenis produk dan layanan yang mereka berikan ke konsumen itu seperti apa. Dan tentunya untuk penentuan harga juga harus melihat harga dari pesaing juga. Yang berikutnya adalah keputusan terkait dengan layanan. Layanan di sini kita bisa bedakan menjadi 3, yaitu pre-purchase terkait dengan offering atau penawaran yang ditawarkan oleh retail apa saja. Terus kemudian iklan-iklan yang dikeluarkan oleh retail untuk menarik konsumen dan jam buka dari retail tersebut. Nah, berikutnya adalah terkait dengan post purchase, yaitu setelah terjadi pembelian, misalkan terkait dengan delivery, gitu ya. Apakah tanpa delivery ataukah memberikan layanan delivery, kemudian return handlingnya terus bagaimana. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Yang terakhir adalah service terkait dengan instalasi, terkait dengan tambahan add-on gitu ya, terkait dengan masalah informasi, kredit, parkir dan lain sebagainya. Ini adalah juga merupakan keputusan dari retail dalam memasarkan produknya.
Kemudian keputusan yang berikutnya adalah store atmosphere, yaitu terkait dengan tampilan dari toko, layout gitu ya. Bau, lah ini pemilihan parfum, musik, dinding, lantai dan lain sebagainya. Ini perlu dipertimbangkan karena terkait dengan kenyamanan dari pembeli. Berikutnya adalah store experience. Bagaimana? Kalau Anda bisa bedakan antara toko kelontong dengan retail modern. Kalau toko kelontong mungkin kita hanya bisa melihat tapi tidak bisa menyentuh, dan mungkin juga tes produk juga tidak bisa. Tapi di retail modern kita bisa lihat, kita sudah bisa sentuh, bahkan ada beberapa produk yang menyediakan untuk trial, produk trialnya gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya masalah terkait dengan keputusan komunikasi, terkait dengan iklan, promo misalkan di sosial media, promo misal di mungkin pasang baliho dan lain sebagainya. Ini adalah masalah komunikasi. Atau buat katalog produk gitu yang disebar di lingkungan sekitar, itu adalah masalah komunikasi. Yang terakhir tentunya adalah keputusan lokasi gitu ya. Mau bertempat di mana retail tersebut, di shopping center area misalkan di mall-mall, atau shopping center area misalkan di kawasan pertokoan ataupun di dalam mall, atau misalkan di ruko-ruko atau di mana, atau bahkan mungkin di dekat perumahan penduduk gitu ya, atau dekat perkantoran atau di mana. Ini lokasi juga sangat menentukan keberhasilan retail. Nah, setelah semua ditentukan, kita perlu mengetahui juga masalah efektivitas dari penjualan untuk mengukur kinerja dari retail tersebut. Ada beberapa indikator untuk mengukur efektivitas dari penjualan retail. Yang pertama adalah number of people passing by. Ya, kalau misalkan kita buka toko retail gitu ya di pinggir jalan, ya tentunya di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan, tapi misalkan bisa jadi di pinggir jalan mungkin jalan protokol atau jalan hanya secondary road atau tertiary road. Itu efektivitas bisa kita ukur pertama adalah berapa banyak orang yang lalu lalang di depan toko kita. Gitu ya. Semakin banyak berarti semakin besar peluang untuk mereka pertama adalah tahu adanya toko kita, kemudian tertarik akan toko kita, berikutnya adalah masuk ke toko kita. Sehingga indikator yang kedua adalah persentase dari yang lalu lalang tersebut masuk ke toko kita. Setelah masuk, efektivitas berikutnya tentu kemudian ada yang hanya masuk lihat-lihat, nggak ada yang menarik, kemudian dia keluar. Nah, sehingga perlu indikator berikutnya kita ukur adalah persentase siapa yang beli. Persentase pembelinya berapa. Dan yang terakhir adalah pada saat ada yang beli, rata-rata yang dibelanjakan untuk membeli produk di dalam toko kita itu berapa. Nah, ini adalah keempat indikator untuk mengukur efektivitas dari sales retail kita. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebagai tambahan adalah tadi kita sudah bahas retail, ada sedikit tambahan terkait dengan wholesaler gitu ya. Fungsinya apa gitu. Sebenarnya sama dengan juga retail, tetapi di sini lebih ada beberapa fungsi tambahan. Misalkan dia tentunya akan membeli pada saat untuk procurement, membelinya dalam jumlah yang lebih besar. Bisa jadi assortment atau variasi dari produknya jumlahnya juga lebih banyak. Dia juga butuh kemudian aktivitas yang namanya misalkan bongkar gitu ya. Untuk membongkar kemudian dia harus memilah-milah untuk dikirim ke retail mana saja gitu ya. Itu ada bulk breaking, terus kemudian ada loading and shipping gitu untuk ngirim. Nah, itu fungsi-fungsi tambahan yang tidak ada di retail gitu ya. Dan juga ada ya tentunya layanan manajemen dan konselingnya
terkait dengan konseling, misalkan untuk komplain handling dari retail yang dia layani gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah sedikit gambaran terkait dengan wholesaler. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Seperti tadi saya ingatkan lagi, tolong tadi dijawab, ada satu pertanyaan yang terselip pada saat saya menjelaskan materi ini gitu ya, terkait dengan apa? Marketing channel dari perusahaan jasa atau layanan itu bagaimana? Anda bisa ambil salah satu contoh, misalkan apa Anda ambil contoh untuk model marketing channelnya hotel atau pendidikan ataupun kesehatan, misalkan rumah sakit. Silakan Anda jawab, kemudian kirimkan ke WhatsApp grup pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.